Pemirsa, perkembangan agama Islam di negara barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya di Belgia. Jumlah penganut Islam di negara Eropa Barat ini kini mencapai 23% dari keseluruhan penduduk. Meski masih jadi minoritas, potret Ramadan di sana menarik untuk diketahui. Lalu seperti apa keseruan berpuasa di sana? Kita akan membahasnya bersama diaspora yang tinggal di kota Brussels, Belgia. Sudah ada Bapak Bakhtiar Hassan. Assalamualaikum Pak Bakhtiar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Syafa. Terima Baik. kasih, selamat pagi atau selamat malam di sana. Iya, selamat siang waktu Belgia. Pak Bakhtiar, bagaimana nih menjalankan puasa di sana? Apa tantangan menjalankan ibadah puasa di Belgia? Alhamdulillah tantangannya itu ada tentu, tetapi juga kebaikannya banyak. Baiknya itu misalnya di sini puasa itu dingin, tidak terlalu. Kebetulan sekarang kan spring ya. Kalau pada spring begini suhu berkisar antara 5 derajat sampai 15 derajat. Jadi 5 derajat pada pagi hari sampai 15 derajat pada malam, pada siang hari biasanya ya. Tantangannya itu yang terutama terkait dengan tradisi orang di sini yang tentu berbeda dengan kita. Kita hidup di tempat yang minoritas misalnya, ya, dan juga kalau melepas kerinduan-kerinduan ke kampung itu yang suasana lebaran, untuk mencari suasana lebaran kita harus misalnya ke KBRI ya, KBRI Brussels sana untuk bertemu dan juga bersilaturahim dengan teman-teman semua di sana. Baik, jadi karena sedang cuaca cukup dingin, jadi mungkin tidak terlalu berasa haus begitu ya Pak Bakhtiar. Lalu bagaimana atau berapa lama durasi berpuasa di Brussels, Belgia? Ya, benar. Tidak terasa kalau hausnya, lapar juga kurang terasa. Walaupun waktu atau durasi puasa itu cukup panjang. Jadi di sini imsak menahan itu mulainya pada pukul 5 pagi ya, 5 pagi dan buka puasanya itu pada 8.32 ya malam, jam 8:32, kurang lebih 15,5 jam begitu. Cukup panjang ya Pak ya puasa di sana. Ya ngomong-ngomong Pak Bakhtiar, ini Bapak posisinya sedang berada di mana nih Pak? Bisa dijelaskan kepada kami, ini di belakang Bapak nih seperti ada bangunan yang cukup unik begitu ya Pak? Bisa diceritakan apakah ini merupakan bagian dari kegiatan ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa? Ini sebenarnya kegiatan benar, ngabuburit di siang hari ya Mbak. Di belakang saya itu supaya adalah tidak terasa begitu ya puasanya, jalan-jalan begitu Pak Bakhtiar. Benar. Itu adalah Atomium, salah satu ikon daripada kota Brussels ya. Kalau di Paris misalnya ada Menara Eiffel, nah di Belgia ini atau di Brussels ini ada namanya Atomium ya, yang melambangkan scientific achievement daripada orang-orang Belgia di masa lalu, khususnya di bidang chemistry. Jadi Atomium itu adalah lambang atom ya, seperti atom yang melambangkan penelitian dan juga yang melambangkan kepekaan orang-orang Belgia terhadap sains, khususnya di bidang chemistry ya, bidang kimia. Iya. Lalu apa saja kegiatan favorit umat Muslim di Belgia dalam menunggu waktu berbuka puasa? Ya, jadi untuk memberi gambaran sedikit, yang Mbak Syafa bilang tadi 23% penduduk Belgia itu Muslim, sebenarnya penduduk Brussels ya. Jadi penduduk Brussels itu 23% Muslim, tapi Belgia secara keseluruhan mungkin ada sekitar 8% yang Muslim, yang kebanyakan itu berasal dari tradisi Maroko, Maghrib ya, dan juga tradisi Turki. Ya, di Turki orang-orang Turki dan orang-orang Maghrib ini adalah yang mayoritas di sini. Makanya kalau ketika mereka menyebutkan keadaan atau tradisi mereka, maka yang kita reverse itu adalah tradisi mereka dalam artian global seperti tadi ya, yakni tradisi orang-orang Maroko dan juga tradisi orang-orang Turki secara keseluruhan. Secara umum orang-orang Maroko dan Turki itu yang ada di Belgia masih menjalankan tradisi tersebut. Jadi misalnya dalam puasa itu ada banyak manisan misalnya ya, yang dalam bentuk kue-kue yang manis sekali untuk berbuka puasa, tentu saja tidak lepas dari korma atau tamar yang mereka sediakan. Dan juga pada malam hari misalnya ada kegiatan-kegiatan Ramadan di mana mereka menjalankan sholat tarawih. Kalau orang Maroko misalnya sholat tarawihnya itu dibagi dua macam. Jadi sholat tarawih pertama itu adalah 8 rakaat. Setelah itu mereka balik ke rumah sedikit, jeda, dan balik lagi ke masjid setelah itu untuk sholat 12 rakaat. Jadi 20 rakaat tarawihnya in total yang dibagi menjadi 8 tambah 12, dan setelah itu mereka menjalankan witir.
Kalau orang-orang Turki tradisinya berbeda sedikit, lebih mirip kita orang-orang pesantren di Indonesia barangkali ya, orang-orang NU di Indonesia. Kalau orang Turki, dia sholat itu sholat singkat-singkat, ya 20 rakaat singkat-singkat. Jadi bacaannya dari misalnya Al-Haqqum terus sampai kepada Tabbat Yada dalam setiap dalam setiap rakaat pertama di setiap berdiri untuk sholat tarawih. Dan di rakaat keduanya itu membaca Qul Huwallah. Dan ya, orang Turki ketika sholat tarawih, salatnya itu bisa cepat sekali ya. Dalam hal ini kita di Indonesia, masyarakat Indonesia punya waktu berbuka puasa seminggu sekali di KBRI Brussels sana. Ya kita kumpul ada kurang lebih sekitar 200 orang Indonesia yang datang ya pada setiap hari Sabtu itu, dan itu diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia di Belgia yang difasilitasi tentu oleh KBRI untuk tempatnya. Ya, apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan untuk berkumpul bersama WNI umat Muslim di sana selama bulan Ramadan ini, Pak Bahtiar? Iya, yang paling utama tentu adalah kegiatan silaturahim itu sendiri. Ada kultum, ada tanya jawab agama, dan yang paling dicari sebenarnya adalah suasana Ramadan itu sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar tadi ya, itu adalah masyarakat Indonesia yang ada di Belgia ketika menunggu mengabuburit dan sudah waktunya buka puasa sebenarnya pada saat itu. Jadi yang paling dicari itu adalah suasana tanah air, ya, suasana tanah air di mana kita bisa bersilaturahim, melepas rindu, ya, dan juga mencicipi makanan Indonesia tentunya. Baik, jadi selain manisan yang tadi Pak Bahtiar sebutkan, mungkin kalau gorengan atau kolak juga tersedia di sana ya Pak? Semua lengkap tersedia, malah lebih daripada yang saya sebutkan tadi, ada makanan prasmanan setelah itu. Baik, kalau Pak Bahtiar sendiri apa yang paling dirindukan dari nuansa Ramadan di tanah air yang tidak bisa ditemukan di sana, Pak Bahtiar? Oh, ada banyak. Di kampung kita misalnya itu setiap mau menjelang buka puasa atau menjelang sholat katakan ya, ada yang namanya tarhim misalnya ya. Tarhim itu adalah kayak apa? Pembacaan salat, assalatu wassalamu alaik ya, alaika ya Rasulullah dan seterusnya. Itu kita tidak dapatkan di sini. Karena apa? Karena masjidnya di sini kan ya, kalaupun ada masjid, kita hanya masuk ke dalam dan tidak boleh ada speaker yang bisa kedengaran keluar. Ya, itu suasana yang hilang, dan juga suasana yang paling ya, salah satu suasana yang paling hilang juga, maksudnya dalam artian kita berusaha mengambilnya tetapi agak sedikit berbeda ya, dalam nuansa yang berbeda. Itu adalah suasana misalnya mengadakan tadarus bersama ya. Di kampung kita itu adalah biasa untuk melakukan tadarus bersama ketika antara maghrib dan salat isya misalnya, dan selepas salat isya ya. Dan di sini ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu agak sedikit ribet karena harus mencari masjid. Walaupun orang Indonesia di sini ada punya masjid yang sedang kita canangkan ya, tapi sejauh ini kita masih mengurus perizinannya ya. Jadi itu barangkali suasana hilang, Mbak Syafa. Ya, ada lebih di sekitar 23% umat Muslim yang tinggal di Brussels, Belgia ya Pak Bahtiar. Ini cukup banyak begitu ya. Seperti apa perkembangan Islam di Belgia saat ini, Pak Bahtiar? Perkembangannya cukup menarik dan ada banyak opportunity, tetapi ada banyak challenge tentunya ya. Pertama-tama, Belgia ini adalah negeri sekuler, walaupun basis mereka yang paling kuat adalah basis Katolik ya. Itu harus diingat. Jadi negeri ini adalah negeri sekuler, tetapi dasarnya adalah negeri Katolik. Karena itu ada pengakuan atas agama, tidak seperti Prancis misalnya yang sekulernya benar-benar menghilangkan agama sama sekali. Di Belgia tidak ada namanya pengakuan terhadap agama. Nah, untuk yang agama sekarang diakui itu tentu yang utama adalah agama negara mereka, ini agama Katolik, dan Islam sejak tahun 70-an ya, itu sudah diakui sebagai salah satu negara. Diakui oleh negara maksud saya ya. Dan imbas atau implikasi dari pengakuan itu adalah adanya yang disebut support dari negara. Jadi misalnya kaum muslimin kaum muslimin dunia, dalam artian kaum muslimin yang ada di Belgia sekarang ini direpresentasikan oleh suatu lembaga yang namanya EMB. Jadi Executif des Musulmans de Belgique, atau ya dalam bahasa Perancisnya ya, atau lembaga eksekutif masyarakat Muslim di Belgia. Nah, EMB ini merepresentasikan masyarakat Islam, termasuk mendapat dana dari pemerintah ya. Jadi ada dapat dana dari pemerintah karena statusnya tadi sebagai agama yang diakui. Namun demikian, tentu banyak tantangannya. Tantangannya salah satunya adalah pengakuan terhadap agama Islam itu sendiri tidak otomatis menjadikan Islam itu diakui oleh masyarakat. Jadi pengakuan pemerintah dan pengakuan masyarakat itu sudah berbeda sedikit. Dan kita masyarakat Indonesia misalnya ya, yang berusaha mendirikan masjid di Belgia, kebetulan saya ketua panitia masjid tersebut,
Alhamdulillah sudah sejauh ini sudah ada yang namanya bangunan masjid kita di Sint Pietersleeuw, ya. Itu daerah kurang lebih 10 km dari pusat kota Brussel. Namun sejauh ini kita masih mencari yang namanya izin dari pemerintah, ya. Yang pada kasus pemerintah Belgia, otonomi itu adalah di tangan gemeente, ya. Gemeente itu kalau dalam bahasa Belandanya kurang lebih seperti kecamatan barangkali, ya. Dan itu otonomi di tangan mereka yang memutuskan hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Bahtiar Hasan, diaspora di Belgia, telah berbagi cerita bersama kami di MNC News Now. Lancar-lancar puasanya Pak, dan salam untuk teman-teman WNI di sana. Terima kasih Mbak Syafa, salam balik dari kami semua.